Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini aku mau membagikan kegiatan aku di dapur minimalisku. Nah, untuk masak kali ini aku berkolaborasi dengan anak gadisku. Jele, kolaborasi udah kayak chef atau artis-artis gitu ya teman-teman. Oke lah, lanjut lagi ya. Jadi sambil masak, aku mau membagikan sedikit tips-tips sederhana ala ibu rumah tangga agar pengeluaran kita tidak boros. Karena yang menentukan boros atau tidaknya pengeluaran kita adalah diri kita sendiri. Jadi semuanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga pendapatan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk tips yang mau aku bagikan ini sebenarnya adalah tips yang sangat mendasar ya. Jadi jika kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita secara teratur, insya Allah tidak akan ada lagi kata-kata boncos ya, karena semuanya sudah diatur dan semuanya sudah tertata sesuai dengan kebutuhan dan juga pemasukan atau penghasilan kita. Nah, di sini aku sambil masak ya teman-teman. Jadi untuk menu masakanku kali ini adalah sayur sop, tumis terong, dan juga aku mau membuat tahu isi. Untuk isian tahunya aku mau isi dengan sayur tauge. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan semuanya ya. Nah, untuk sayur sopnya, tulangannya tadi sudah sempat aku rebus ya. Jadi sudah berkaldu dan dagingnya juga sudah lumayan lunak. Jadi tadi tinggal aku tambahkan wortel, bumbu, dan juga nanti aku tambahkan daun bawang dan juga seledri. Jadi untuk sayur sopnya, aku nggak bikin yang macam-macam ya teman-teman. Campurannya hanya tulangan, daging, dan juga wortel. Udah itu aja. Jadi sambil nungguin sopnya benar-benar matang, aku mau nyambi-nyambi bikin bumbu karena aku mau bikin tahu isi kan ya. Jadi toge yang mau aku gunakan untuk membuat tahu isi itu mau aku tumis dulu sebentaran. Setelah itu nanti aku pisahkan ya. Karena di sini kan ada ada dua selera ya. Yang satu kepenginnya yang gak pedes, sedangkan yang lainnya itu kepengin yang pedes. Jadi bikin tahu jeletot gitu loh. Nah, untuk bikin yang gak pedesnya itu nanti aku mau pisahkan dulu togenya. Setelah itu baru aku tambahkan cabai supaya nanti jadi isian yang pedas seperti itu. Oh iya, selain itu aku juga mau masak terong. Sebenarnya aku kepengen banget bikin terong yang balado gitu teman-teman. Karena yang doyan terong itu aku doang. Jadi yang lainnya itu nggak mau sayur terong ya. Jadi di sini aku masak sayur terongnya itu suka-suka aku aja lah. Yang gampang dan yang penting mateng gitu. Nah, untuk sayur terong balado sebenarnya aku lupa nggak beli tomat. Jadi akhirnya aku bikin yang super simple aja. Udah ditumis gitu aja deh. Untuk rasanya ya memang ya nggak semantap terong balado, tapi menurutku masih oke juga karena aku adalah orang yang pecinta sayuran. Jadi sayuran dalam bentuk apapun, malah kadang-kadang yang mentah pun aku masih doyan ya. Oke lanjut. Oh iya, aku kan mau bagi-bagi tips hemat ala ibu rumah tangga supaya tidak boros ya. Kenapa malah aku jadi ngomongin masakanku terus ya teman-teman? Mohon maaf ya, agak sedikit kebablasan. Mama kalau udah mulai bercerita itu kadang-kadang memang gak ada remnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke intinya aja ya. Nah, tips hemat ala ibu rumah tangga supaya tidak boros yang selama ini aku terapkan. Ini ada beberapa poin ya teman-teman. Setelah aku ingat-ingat dan aku catat, ternyata semuanya ada 6 poin. Nah, sekarang kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu rajin untuk menerapkan budgeting. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin sudah menerapkan budgeting, pasti sudah merasakan manfaatnya ya. Apalagi kalau teman-teman itu suka membaca dan juga suka menulis, pasti budgeting ini menjadi kegiatan yang sangat mengasihkan. Tapi kalau teman-teman kurang suka membaca ataupun menulis, budgeting ini pasti membutuhkan niat yang besar untuk melakukannya ya. Karena pada saat budgeting kita harus menuliskan berapa besar pemasukan kita, berapa pengeluaran-pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita setiap bulannya supaya pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pemasukan. Jika kita rutin menerapkan budgeting seperti ini, kita bisa mengevaluasi per bulan atau mungkin per minggu sesuai dengan pendapatan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memiliki pendapatan satu minggu satu kali, maka teman-teman bisa mengevaluasinya per minggu. Dan jika teman-teman memiliki pendapatan per bulan, maka teman-teman bisa mengevaluasinya setiap satu bulan satu kali. Dengan begitu, kita bisa melihat pengeluaran apa saja yang sudah sesuai dengan budget,
dan pengeluaran apa saja yang mungkin melebihi budget supaya bisa ditekan lagi dan anggarannya bisa kita perbaiki di budgeting berikutnya. Dengan begitu, kita bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan kita. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu membuat daftar belanja. Contohnya seperti pada saat kita mau belanja kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan makan kita bisa membuat meal plan terlebih dahulu sebelum pergi belanja, supaya kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi target. Untuk poin yang ketiga adalah tidak malas membandingkan harga. Nah, di sini yang aku maksud adalah pada saat kita mau membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, sebaiknya kita tidak terburu-buru untuk langsung membeli barang yang kita inginkan atau kita butuhkan. Dengan cara kita melihat dulu di toko-toko online, karena sekarang ini kan banyak sekali toko-toko online ya, kita tinggal pilih, misalnya di toko A harganya sekian, toko B harganya sekian. Nah, di situ kita bisa memilih barang yang kualitasnya bagus, tetapi dengan harga yang lebih murah. Lalu, untuk tips yang keempat adalah memilih untuk masak sendiri. Karena dengan masak sendiri di rumah, kita bisa memilih bahan apa saja yang kita gunakan, bumbu-bumbu apa saja yang kita pakai, dan kita bisa mendapatkan jumlah makanan yang lebih banyak. Jadi sudah pasti dengan masak sendiri itu bisa menghemat pengeluaran. Untuk tips yang kelima adalah menghargai uang kembalian. Nah, untuk poin yang kelima ini terkesan sepele ya, karena kadang-kadang kita masih menerima kembalian berbentuk uang recehan, apalagi kalau kita berbelanja di minimarket yang sering sekali berdampingan itu ya teman-teman. Nah, di sana kadang-kadang masih menyediakan kembalian berbentuk uang recehan, contohnya seperti Rp200 atau mungkin Rp100. Karena nominalnya kecil, jadi seringkali kita abaikan begitu saja. Padahal dengan uang receh dengan nominal kecil seperti itu, jika kita rutin untuk mengumpulkannya, maka akan terkumpul menjadi banyak dan bisa kita tukarkan dengan nominal yang lebih besar. Atau mungkin bisa juga kita pakai untuk sedekah, yang sudah pasti itu akan sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Untuk poin yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Seperti yang kita semua tahu, biaya pengobatan, baik itu di rumah sakit atau di klinik atau di balai pengobatan manapun, itu kan sangat mahal ya teman-teman. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan pengobatan itu. Jadi walaupun sekarang ini memang ada program pemerintah yang menggratiskan biaya pengobatan tersebut ya, tapi pada saat kita menjalani pengobatan itu, sudah pasti kita memerlukan biaya transportasi. Kita juga memerlukan biaya untuk jajan atau untuk makan atau untuk konsumsi pada saat menjalankan pengobatannya ya. Jadi, jika kita atau mungkin anggota keluarga kita ada yang sakit, maka akan membutuhkan dana atau biaya yang lebih daripada biasanya. Untuk itu, kita harus lebih serius lagi dalam menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, selalu menerapkan pola pikir yang positif, dan berprasangka baik terhadap diri kita, terhadap sesama, dan juga terhadap Tuhan kita. Agar kesehatan tubuh dan juga jiwa kita tetap terjaga, supaya hidup kita jadi lebih hemat, tidak harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Oke teman-teman, itu adalah sedikit tips-tips mendasar yang sudah aku rangkum dari apa yang aku jalankan selama ini. Di sini tidak ada maksud untuk menggurui atau mungkin sok pintar ya teman-teman. Aku hanya ingin berbagi sedikit tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, tidak terasa ya, ternyata masakanku sudah hampir semuanya matang. Jadi tadi sopnya kan sudah matang, terus udah gitu sayur terongku juga sudah matang. Nah, berhubung tadi anak lanang dan juga pas suami sudah keburu kelaparan, jadi akhirnya sop dan juga sayur terongnya sudah aku bawa ke depan dulu ya. Padahal mereka nggak makan sayur terongnya sih. Tapi karena sudah matang aja, jadi ya sudahlah sekalian bawa ke depan aja. Nah, sekarang aku juga sudah selesai menggoreng tahu isinya. Ini ada dua versi ya teman-teman. Ini yang tidak pedasnya, ini punya anak lanang, khusus spesial untuk dia. Dan yang satu lagi, piring yang satu lagi itu adalah tahu isi yang pedas. Oke, tahu sudah dibawa ke depan kembali. Sekarang aku mau menyelesaikan goreng tahunya ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir, teman-teman semua yang sudah menonton. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.